Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ama tarda ihdakunna ayyatuhan nisa annaha idza kanat hamilan min zawjiha wa huwa anha radin ila akhirih. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dawuh ama tarda ana ta ora rida atau seneng sapa ihdakunna salah sijine sira kabeh ayyatuhan nisa'u iling-ilingo pira-pira wong wedok annaha ing saktuhune an-nisa iku idza kanat ing dalem nalikane ana sapa an-nisa iku hamilan kang hamil min zawjiha saking bojone an-nisa wa huwa halih utawi zawjiha anha saking an-nisa iku radin kang ridho annalaha aibi annalaha gitu gitu kelawan satuhune iku kaduwe an-nisa annalaha kelawan satuhune iku kaduwe an-nisa misla ajri shaimih ono sepadane ganjarane wong kang poso al-qaimih kang netepi fi sabilillahi ing dalem ngeluhuraken agamane Allah wa idza asabah lan ing dalem nalikane ngenani ing an-nisa apa atolku lorone ngelahiraken atolku itu waja'ul wiladah lam ya'lam moko ora weruh sapa ahlus samai penduduk langit wal ardi lan bumi ma ing barang ukhfiyah kang den simpen apa malah krono arae an-nisa bayane min qurrati a'yunin nyatane penganteng-antenge ati faida wada'at moko ing dalem nalikane babaran sapa an-nisa atau ngelahiraken sapa an-nisa lam yakhruj moko ora metu min labaniha sangking puwane an-nisa apa jur'atun sak cegokan walam yumasso lan ora den sesep min sadiha sangking puwane an-nisa apa masotun sak sesepan illa kanat angin ono iku laha kadwe an-nisa
bikulli jur'atin kelawan saben-saben sak cegokan, bikulli jur'atin kelawan saben-saben sak cegokan, wa bikulli masotin lan kelawan saben-saben sak sesepan, opo hasanatun kebagusan, opo hasanatun kebagusan. Fa in asharoha moko lamun melekaken opo walad ing an-nisa, walad nikah bayi yang dilahirkan, moko lamun melekaken opo walad ing an-nisa lailatan ing dalem waktu bengi, ya kanah moko ana iku laha kadue an-nisa opo mislu ajri sab'ina padane ganjarane 70 apane raqabatan budake, apane raqabatan budake, tu'tikuhum kang merdekaaken sapa an-nisa ing sab'ina, tu'tikuhum kang merdekaaken sapa an-nisa ing sab'ina fi sabilillahi ing dalem ngeluhuraken agamane Allah, bi ikhlasin kelawan ikhlas, bi ikhlasin kelawan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ama tarda ihdakunna ayyatuhan nisa, dawuh Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah salah satu di antara kalian wahai perempuan itu tidak merasa senang dan bahagia, tidak ridho kah sampean, annaha idza kanat hamilan, bahwa sesungguhnya perempuan itu ketika sedang hamil, min zaujiha dari suaminya, wa huwa anha radin, yang pada saat itu suaminya itu ridho kepadanya, bi antakuna muti'atan lahu fima yahillu, dengan gambaran perempuan yang diridhoin tersebut dia sedang taat terhadap suaminya dalam hal-hal yang dihalalkan menurut syariat. Apa kabar gembiranya? Annalaha misla ajri shaimi al-qaimi fi sabilillah, bahwasanya perempuan tersebut itu mendapatkan pahala yang sepadan, setara dengan pahalanya orang yang berpuasa yang tetap berada di jalannya Gusti Allah. Orang yang senantiasa berpuasa, yang selalu istiqomah, al-qaimi fi sabilillah, artinya dia itu melakukan jihad fi sabilillah. Aben apasa, di samping apasa kia jihad fi sabilillah. Ini yang pertama, bukankah semua itu membahagiakan? Dan apakah semua itu tak membuat kamu ridho? Ini kedebun Nabi. Iya Tuhan nisa, saya maksud nikah kinisa uhadihil ummah, jadi perempuan-perempuan umat Nabi Muhammad. Wa idza asabahat talqu lam ya'lam ahlus samai wal ardi ma ukhfiya laha min qurrati a'yun. Dan ketika seorang wanita tersebut itu mengalami rasa sakit karena melahirkan, maka semua penduduk langit dan bumi, baik minal insi wal jinni wal malak, golongan manusia, golongan jin dan malaikat, itu tidak mengetahui apa yang tersimpan untuk dirinya, apa yang disembunyikan dan dirahasiakan oleh Allah untuk dirinya, yakni ketentraman jiwa yang Allah persiapkan untuk dirinya. Qurrati a'yun nikah. Artinya
rasa sakit seiyalamin ring bini sing ngandung gara-gara alair kaksa bedah keistimewaan sekadimah pon esya pagi sareng Gusti Allah bente pangkiin sareng menosah jin ben malaikat. Seistimewa apa itu? Ini kesangking istimewanya sampai-sampai salah satu taruhan seorang wanita yang melahirkan itu kan nyawa kan. Ketika meninggal maka berstatus syahidah, perempuan yang mati syahid. Ya karena saking istimewanya. Faida wadu'a, dan ketika perempuan itu sudah melahirkan, lam yakhruj min labaniha jur'atun, maka tidak keluar dari air susunya satu telanan. Walam yumasso, dan juga tidak akan dihisap dari payudaranya satu hisapan. Illa kanat laha bikulli jur'atin wa bikulli massatin hasanah, kecuali melainkan perempuan tersebut akan mendapatkan satu kebaikan disebabkan setiap kali hisapan dan setiap kali telanan itu. Arten senika kana nika bahasa gampang. Reng bini nika ketika pun ngelairaki kemudian nyosoen ke anak bening baban ki nyosoen ke anak nak kana nyoso nika kan pasti ngelunyo aing sosok ben sebelum ngelunyo pasti kan nyesep kan esep-sep kan. Setiap kali nyesep itu ada kebaikan pahala yang akan didapat oleh wanita itu. Dan setiap kali bayi itu ngelunyo aing sosok maka itu juga dinilai pahala sareng Gusti Allah. Bahman pas bayi ini ketak buambunyo sembrono berarti kenjeran beroleh sini gampang nah. Bukan tanpa ada imbalan payan ring bini mulai dari ngandung sampai alair sampai nyosoen sampai terganggu waktu istirahatnya ngatengah malam jaga peren bayi ini kan. Itu capek bukan berarti sia-sia kan, tapi bade kenjeran di balik itu semua. Bahkan nengkanto fa in asharoha lailatan kana laha mislu ajri sab'ina raqabah tu'tikuhum fi sabilillahi bi ikhlasin. Ketika malam hari dia itu terbangun, wanita tersebut itu terbangun karena lumranan di anak bayi, sebiasanah kita di bayi nyenyak tidurnya, tila ampun di bayi biasa tengah malam juga terganggu istirahat. Maka kenjeran payan ring bini sampai jaga tengah malam nikah kenjerna setara kalaban memerdekakan 70 budak kenjeran. Bayangkan, dimerdekakan fi sabilillah bi ikhlasin, dimerdekakan di jalan Gusti Allah, dan itu semua dilakukan secara ikhlas. Pon kesimpulannya perjuangan reng bini mulai dari hamil sampai melahirkan dan bahkan merawat anak, semua lelah itu akan terbayar, akan digantikan oleh Allah kelaban ganjaran siraja. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh innar rajula satuhune wong lanang iku idza nazara ing dalem nalikane ningali sapa rajul ilam ro'atihi maring bojone rajul wa nadharat lan ningali sapa imro'atihi ilaihi maring rajul nadharah moko mirsani sapa Allahu Allah ilaihi maring rajul lan imro'atihi nadhara rahmatin kelawan pandangan rahmat. Faida akhadah moko ing dalem nalikane nyekel sapa rajul
bikafiha kelawan epe rojul, bikafiha kelawan epe iki faida akhadha moko ing dalem nalikane nyekel sapa rajul bikafiha kelawan epe imroatihi tasakotot moko padha rontok, tasakotot moko padha rontok apa dunubuhuma pira-pira dosane rajul lan imroatihi, rontok min khilali asabi'ihima saking sela-selane pira-pira drijine rajul lan imroatihi itu. Kemudian yang terakhir ini sebagai penutup juga hatam pun kena. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seorang laki-laki itu ketika memandangi istrinya dan istrinya juga berbalik mandang terhadap suaminya, ejlingaki sebini ben selangke, mereka sebini juga membalas pandangan yang sama pada ling-jelingan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memandangi kedua insan tadi, memandangi keduanya dengan pandangan kasih sayang. Allah ni kelebur menajeling bedah reng lake ajeling bininya, ben sebaliknya orang bini ajeling lakin. Faida akhadha bikafiha, ketika suami itu nanti memegang tangannya sang istri, telapak tangan sang istri itu digenggam atau dipegang oleh sang suami, maka dosa-dosa dari keduanya itu rontok dari sela-sela jari jemarinya. Nyaman tak nyaman melaki bini kena kuncuran melolo, laki bini nikah kuncuran melolo nyaman. Biasan man ibadah ya, ibadah nikah dibalik dapatnya pahala itu ada perjuangan yang tidak enak. Tapi masalah ibadah zaujiyah, pernikahan, hubungan suami istri, cukup kenyiding tanang pada tanang, ku tekuan tanang, nikah bisa merontoh dosa. Nyaman kan? Nyaman salah. Tapi beda kalau ben pacaran, ben begalan. Men pacaran ku tanang nikah pada teng dosa nikah. Men ku tekuan tanang, apa boleh pas pel-tempelan bedeluk keluar yon ceben dosa saja macam. Mendeng laki kenegu tanang bini nikah pun ronto dosa. Apa boleh pas agelu? Apa boleh pas tedung bolong? Apa tak gempa dosa nikah pas ronto kapi? Tentulah setiap dosa yang akan dirontokkan di sini mengarah pada sogoir, dosa-dosa kecil, tak sampai ke dosa raja. Lereng bini bendeng laki saya maksud dalam hadis dalam memandang ini terserah memandang bisyahwatin au ghairiha, dengan pandangan syahwat atau biasa sajalah. Selaki ajeling sebini kelaban syahwat, sebini ajeling selaki kelaban biasa, itu terserah. Pokok saling menatap itu sudah membuat Gusti Allah ini kesenang. Artinya Allah bakal mandeng keduanya kelaban kasih sayang. Kemudian saya maksud sang laki-laki itu memegang tangan suami, tujuannya itu juga terserah. Entah memegang tangan sang istri itu liyu alibaha, untuk bercanda. Bercanda contoh biasanya menentar keluar jalan-jalan tanang sebini eteku ban selake entar ka mall gandengan tanang asalnya kak ruah men bede santre bereng ben bini nah ku teguan tanang bede pengki rembung jalan
atau berdenang wisata atau di mall, itu bukan lebay, tapi mereka faham. Mereka itu faham dengan bergandengan inilah harapannya dosa-dosa ini kerontok. Tapi catatannya tetap itu status suami istri, bukan untuk kamu itu. Bukan untuk sampean. Makanya cemburulah kepada mereka yang dengan mesranya sudah bisa merontokkan dosa. Jangan sampai dengan seperti anak-anak yang model pacar-pacaran, bahagia tapi mengandung dosa. Atau tujuan yang kedua, neguk tanang sebini liu jami'aha, tujuannya untuk jima nanti. Ayo lek jangan selagi, ayo. Itu terserah bagaimanapun lah motifnya. Pokok bila berdesa laki neguk tanang sebini, maka itu berfaedah merontokkan dosa. Lain boleh ben kenjeran nyium kan? Loh, lain itu. Reng laki nyium bini nah, sebini nyium lagi. Ni kekenjeran sebita kalau ben neguk tanang. Sami semgap sini kan ada lewe jenis. Cak bayang akibat pacaran ada laki bini ni kan. Itu kehwa mahallu dzalika fima idza kana qasduhuma al-i'faf. Tujuan semacam tadi itu neguk tanang sebini tujuan untuk jima. Itu nanti bisa mendapatkan keistimewaan yang Allah siapkan. Ini salah setengah dosa-dosa bakal rontok. Itu ketika tujuan daripada keduanya itu al-i'faf, menjaga diri dari maksiat. Atau tujuan nomor 2 yang dilakukan oleh keduanya itu litaksiril ummah atau tujuan al-walad, anak. Tujuan jima itu untuk menghasilkan anak atau memperbanyak umat Rasulullah. Maka insya Allah semua faidah ini akan dimiliki oleh keduanya. Wangi siap karena pernikahan itu ibadah terpanjang dan potensi pahala yang paling mudah untuk didapat. Pernikahan. Bertekadlah kamu untuk menikah. Tapi jangan bertekad untuk pacaran. Lain cerita itu. Araki benih Qurratul Uyun. Kitab Qurratul Uyun itu lebih bahas masalah ya hajilah kenceran dari hajilah nyaman dilagana. Pon mantar muka kitab nikah itu tiaki sareng Gusti Allah sebagai wasilah tambahan ilmu sebarokah. Kangku kulaban panjenengan mantar muka kaulah sareng panjenengan sedajah nikah paringen pengapura sareng Allah, paringen ridho sareng Allah, ben mantar muka bisa tetap semangat dalam thalabul ilmi, dalam ngaji. Harapan dan kula terakhir mantar muka semua daripada kita ini tetap diberikan taufik sareng Allah sehingga bisa istiqomah senantiasa memperjuangkan agama Allah, senantiasa menyebarluaskan agama Allah, juga semangat menggali lebih dalam ilmu Gusti Allah. Nikah liburan mulai pada hari ini, berarti mulai hari mangken semua kegiatan itu sudah diliburkan. Kegiatan dengan benipu jeung dengan. Berarti pulangan itu besok pagi ba'da sholat Idul Adha langsung. Untuk kembalian pondok itu jatuh pada hari Minggu, paling lambat sebelum maghrib.
paling lambat sebelum maghrib dan tidak boleh sampai melebihi maghrib ini. Harapan tenkulah terkait pulangan, para santri memanfaatkan waktu sebaik-baiknya bersama keluarga dan orang-orang yang terdekat dan juga masyarakat pada umumnya. Jadikan keberadaan sampean itu sebagai manfaat dan tidak mengganggu, menjadi beban untuk kehidupan mereka semua, baik keluarga ataupun kalangan masyarakat. Jaga nama baik pondok dan juga jaga aturan-aturan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.